Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sabi wa dirati wa tasyahadu sallallahu zalakatul muqarrabin. Husanillah mu'alifatul kitab Imam Abdus Salam As-Sulami. Sallallahu alaihi ba'ana wa umatina wa jatina wa jatina wa sallam masyaikina. Husanillah mahadina al-asqiya malang talamizi wa sandiwa. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Innama fadhala itu ya. Wa innama fadhala lan ing pestine melebihkan memberikan keutamaan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumal wibi puasa selang-seling, puasa Nabi Daud, bihadal hadis dalam hadis ini, lisababaini, krono dua alasan. Ini puasa sunnah kemarin, kita bicara tentang bab ke-9, tentang puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama yang diajarkan Nabi adalah puasa Nabi Daud, yaitu selang-seling sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa sunnah yang diajarkan. Alasan dalam hadis ini ada dua. Ahaduma, ini terkait dengan Umar kemarin. Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ahaduma, salah satunya, iku anna Amr bin As. Anna Abdullah bin Amr, ibnu Amr. Iku kana ono sapa ibnu Amr, iku layah tamilu. Tidak akan mampu aksaro. Yang lebih banyak mindalika saking puasa yang diceritakan kemarin. Bidalilin anahu dengan dasar ana ustine kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi lahu maring Ibnu Amr fa innaka fa idza fa'alta dzalika nafahta nafsaka. Dawuh Nabi begini, fa innaka sedune sira Ibnu Amr idza fa'alta nalikane nglakoni poso terus-terusan dzalika ing kemarin itu nafahta mongko akan melemahkan sapa sira nafsaka ing dirimu wa gharat lan jadi cekung apa ainaka kedua matamu fahbarahu karena itu mongko ngasih kabar sapa nabi ing Ibnu Amr anahu sedene sakmene poso anahu sedene kelakuan iku afdhalus saumihi sak temene luwih afdhalah saumi sak temene luwih baike posone Ibnu Amr iku al-ghabu, model puasa seling-seling. Itu satu alasannya. Yang kedua, wasani annahu iku dzakara, annahu satemene kelakuan iku sauma Dauda, satemene puasa utawi puasane Nabi Daud wa dzakara. Lan nyebut sapa annahi sapa nabi annahu sedune puasa Daud iku la yu'assir. Tidak memberikan pengaruh fi qawi Dauda ing dalem kekuatan Nabi Daud. Bikoli kelan dawe kanjeng Nabi, wakana lan ono sapa Daud iku layah firu. Tidak pernah lari sapa Nabi Daud idalako nalikane ketemu sapa Nabi Daud ing musuh. Fa'ala hadza mongko ing atase iki yakunu ana apa haisu nalikane ana sapa Ibnu Amr iku mahsusan terkhususkan bi afdhalis saumi kelan luwih utamane puasa. Wa haqiqul liman lan hae setiap orang yang haku yang jadi menguras apa asaumu puasa kuwahu ing kekuatane man final ghaliba krana sak temene para sahabat fa'ala ghaliba moko sak temene yang umum ala sahabat ing atase sahabat iku annahum innama kanu angin pestine ana sapa sahabat iku yasaluna padha minta sapa sahabat an afdolil a'mali saking amal yang paling utama liyata'atauhu supaya bisa nglakoni sapa sahabat ing afdol wa kana la'anna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yafhamu faham sapa nabi minhum saking sahabat dalika ing kemampuane masing-masing kadang itu fayajibu mongko wajib fayajibu mongko jawab sapa nabi kula wahidin ing setiap orang minhum saking sahabat ala hasbima sesuai dengan kadari barang fahima yang paham sapa nabi minhu saking ma
Walihada lan krono tadi saala nanya hu ing Nabi sapa rajulun seseorang ayul amali afdalu. Ayul amali utawi endine amal iku afdalu luwih utama. Faqala monggo ngendika sapa Nabi as-salatu utai salat li awali waktiha di awal waktu. Akhrajahu Ahmad. Wa sa'alahu lan nanya hu ing Nabi sapa akharu sahabat yang lain ayul amali afdalu. Ayul amali utawi dine amaliku afdalu. Faqala mongko dawuh sapa Nabi birrul walidain. Birrul walidain berbuat baik pada orang tua. Wa sa'ala lan nanya hu ing Nabi sapa akharu ayul amali afdalu. Faqala al-jihadu fi sabilillah. Fa ajaba mongko jawab sapa Nabi kula wahidin ing setiap orang minum saking sahabat alama ing atase barang fahimahu yang faham sapa Nabi ing ma min tahsisi usualihi saking kekhususane pertanyaane man bi amali nasihi untuk amal-amal pribadine man fakanahu mongko seolah-olah ana sapa Nabi kukola dawuh sapa Nabi lil awali maring orang pertama afdalu a'malika utai sebaik-baik amalmu iku as-salatu li awali waktiha maring awal waktune. Wa qala lan dawuh sapa Nabi lisani untuk orang yang kedua afdalu a'malika iku birrul walidain. Wa qala lan dawuh lisalisi maring yang ketiga afdalu a'malika iku al-jihadu fi sabilillah. Ini alasan kenapa Nabi mengajarkan puasa Daud itu puasa yang pertama disampaikan, puasa sunnah yang paling penting, puasa Nabi Daud, karena puasa Nabi Daud yang model puasa sedino poso sedino enggak itu akan tetap menjaga diri seseorang, jadi enggak sampai kuru. Puasa tiap hari kan bisa kurus, karena itulah sahabat kanjeng Nabi mengajarkan kalau memang ingin puasa setiap hari, cukuplah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, itu udah cukup. Itu yang diajarkan Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita, andaikan Anda, puasa setiap hari, tapi tambah lemu? Puasa setiap hari, tapi nggak kuru. Boleh nggak puasa setiap hari? Alinea berikut mengajarkan itu. Oh nanti, walaula tangzilah hadil hadisi, saya sebentar. Walaula lamun ora muncul apa hadil hadisu ala hada qaidati ing atase kaidah lakanat mongko yekti ana apa hadis iku munaqidatun saling bertentangan wa man sabu rasuli utawi derajate nabi iku ajallu terlalu mulia ayas dura yang muncul minus saking nabi apa qaulun munaqidatun pendapat yang bertentangan. Ini sekarang pertanyaan tadi, boleh nggak kalau Nabi mengajarkan cukup poso Nabi Daud itu yang paling tinggi. Kalau kita alasannya tadi disampaikan kenapa Nabi mengajarkan puasa Nabi Daud, karena puasa model itu tidak akan melemahkan badan, tidak akan membuat kurus, tidak akan kemudian badan kita menjadi lemah. Jadi ada banyak alasan kenapa Nabi mengajarkan Nabi Daud. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita puasa tiap hari, tapi badan kita tidak menjadi kurus, boleh nggak? Ustaz punya teman sekarang jadi dosen di Malang. Dia poso bendino itu sejak dia kuliah. Jadi sejak biyen kita sama-sama dulu adik kelas di Gading, adik kelas di pondok. Itu mulai poso tiap hari. Mulai dia kuliah S1 sampai S2 sampai nikah, saking anak gede, dia tetap puasa tiap hari. Dia nggak puasa hanya kalau lebaran saja. Jadi setiap hari dia puasa. Tapi awake nggak kurus. Malah lebih gemuk dia daripada Ustaz. Poso bendino tapi lemu. Nah, kalau sekarang pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita itu puasa tiap hari, tapi badan kita tidak berkurang? Badan kita tidak menjadi kurus, badan kita tidak menjadi lemah. Boleh enggak? Fa'ala hadza mongko ing atas dasar ini saumud dahri utai poso setiap hari poso selama setahun penuh, tentu kecuali orang yang
tiap Lebaran, hari-hari yang diharamkan dia tidak puasa. Tapi kalau tidak puasa setiap hari fi hakiman, yang dalam hae wong aftara yang tidak puasa fil ayamil muharramati, yang dalam hari-hari yang diharamkan, idza kana nalikane ana sapa man iku mutikon mampu lahu maring poso setahun, layu asiru tidak memberikan pengaruh wijasati ngatasi jasate, badannya tidak pengaruh, dia tetap kuat, dia tetap sehat. Walayak uduhu lan tidak menjadikan duduk hu ingman anisyaiin saking sesuatu minato ati, saking ketatan, dia tidak lemes. Kita puasa biasanya lemes, kemudian tapi dia tidak lemes, tidak punya pengaruh. Aladikana kang ono yaf'aluha ngerjakan hu ing taat sapa al aqwiyau, orang yang mampu. Nah, kalau begitu boleh enggak? Ternyata di sini jawabannya begini. Untuk orang yang puasa setiap hari itu tidak berpengaruh pada badannya, sehingga tidak ada alasan kemudian gak ngajar, tidak ada alasan gak nyambut gawe karena puasa, maka itu afdolu, lebih baik. Kalau kita puasa setiap hari tidak berpengaruh, ya gak apa-apa, itu lebih baik. Minal hobi, saking puasa selang-seling Nabi Daud. Berarti boleh, kalau Anda pengen puasa setiap hari boleh, dengan catatan tidak boleh melemahkan badan. Badan kita tidak boleh menjadi lemah, kemudian jadi alasan untuk enggak bekerja. Kalau Anda puasa setiap hari, Ustaz, saya puasa setiap hari bisa, dan kuliah saya enggak terganggu. Ngaji enggak terganggu, semua enggak terganggu. Apa yang saya lakukan sama seperti orang yang tidak puasa, maka boleh Anda puasa begitu. Tapi kalau itu enggak kuat, puasa Nabi Daud aja. Berarti boleh. Iku afdolu minal hobi li anal jaza, karena saat temennya pembalasan iku ala qaddil amali, sesuai dengan kadar perilaku. Alama yang ngatasi barang tamhadu yang menjelaskan fi syariati, yang dalam syariat bi anna anaman saat temennya uang jaa yang teko sepaman bil hasanati, yang dalam kebaikan falahu mongko iku kediman asyru amsaliha utawi 10 kali lipate. Wa inama qauluhu ang muslimtai dawuh Nabi, bagaimana dengan hadis yang lain yang mengatakan man somal abada fala soma. Man sapane wong soma kang poso sapa man al abada ing selamanya, ya fala soma, mongko tidak boleh poso sapa man. Muttafaqun alaih, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana hadis yang melarang puasa abadi? Fa maknahu iku tai maknane hadis itu iku anaman saat temene wong soma kang poso sapa man idaini ing 2 lebaran wa ayyamal tasriki lan poso tasrek. Itu maksudnya yang enggak boleh poso selamanya itu adalah poso yang melanggar aturan syariat. Misalnya lebaran tetap poso, tasrek tetap poso. Kan ada toh hari-hari yang haram puasa, khususnya lebaran, tasrek dan seterusnya. Itu tetap poso, itu ya nggak bener. Tapi kalau poso sunnah bendino, setiap hari poso sunnah dengan catatan satu, pada hari-hari yang dilarang dia tidak berpuasa. Lebaran nggak poso, tasrek nggak poso. Itu catatan pertama. Yang kedua, dia tidak mengurangi aktivitas pekerjaan, kewajiban dia tetap lakukan. Maka kalau itu yang terjadi boleh. Poso setiap hari boleh, dan itu lebih bagus kalau tidak mengurangi aktivitas. Fa'innahu ikul aftaraha, lamuno berbuka sapa man ha ing ayu makna tadi soma aid wa soma tasrik lam yakun, mongko ora ana sapa man iku iman, orang yang puasa lidhari maring setahun utuh alal hakikati, ing atase hakikatnya, bal sebaliknya iman poso sapa man liak saridari maring sebagian besar setahun. Oke, itu satu puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Nabi Daud, itu yang diajarkan Nabi. Tapi boleh juga kalau Anda puasa setiap hari, dengan catatan 2 tadi. Satu, pada hari-hari yang haram tetap kita nggak puasa. Lebaran, tasrek nggak puasa. Yang kedua,
puasa yang tiap hari tadi tidak boleh mengganggu kewajiban. Kalau waktunya kuliah ya kuliah, sehingga nggak boleh alasan, Ustaz saya nggak kuliah, kenapa? Karena saya puasa. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada alasan, karena alasan puasa kemudian meninggalkan kewajiban. Kuliah itu wajib, karena mencari ilmu itu wajib. Like poso, sunnah itu sunnah. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Oke, itu satu. Sekarang puasa sunnah yang kedua, asani, utai yang kedua, iku fi saumi Sa'ban. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Sa'ban. Qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah, karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu poso sapa nabi Sa'bana ing Sa'ban kullahu seluruhnya. Yang kedua poso Sa'ban. Kalau kita biasanya tanggal berapa poso Sa'ban? Hanya tanggal 15 tok. Nabi poso Sa'ban itu hampir sebulan. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau poso Sa'ban lebih banyak. Karena ana sapa nabi iku yasumu poso sapa nabi Sa'bana ing bulan Sa'ban. Ila qalila kecuali sedikit. Artinya Nabi itu banyak posone bulan Sa'ban. Hanya beberapa hari aja beliau nggak puasa. Tapi Anda masih ingat kemarin ya, Nabi itu setiap bulan puasa. Tetapi setiap bulan beliau juga ada yang nggak puasa. Beliau itu poso sepenuh bulan penuh, itu hanya Ramadan. Rajab beliau poso tapi nggak penuh. Sa'ban beliau puasa tapi nggak penuh. Sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu poso sebulan penuh itu hanya Ramadan. Kalau tidak Ramadan, beliau ya poso, memang posonya lebih banyak daripada tidak posonya. Mungkin Sa'ban hampir sebulan tetapi tidak penuh. Jadi ada hari-hari yang Nabi tidak puasa. Karena itu di sini dikatakan karena yasumu Sa'ban illa qalilan. Nabi itu pada bulan Sa'ban puasa kecuali beberapa hari saja. Nah, ini puasa sunnah. Diingat-ingat setelah puasa sunnah itu, setelah puasa model Nabi Daud, yang kedua puasa sunnah yang diajarkan Nabi adalah Sa'ban. Kalau bisa mulai tanggal 1, kalau nggak iso ya beberapa hari bulan Sa'ban. Itu kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Asalisu yang ketiga dari puasa sunnah iku fi saumi Muharram, puasa Muharram. Puasa Muharram, bulan Muharram. Muharram itu bulan apa? Ya Muharram, tahun baru ya. Tahun baru Hijriah, mulai tanggal 1 kita disunahkan puasa. Kala ngendika sapa Nabi, afdolus siyami, utawi sebaik-baiknya, seutamanya poso ba'da Ramadan iku syahrullah ta'ala, yaitu bulannya Allah Ta'ala, rupanya Muharram. Setelah Ramadan, puasa yang paling utama adalah Muharram. Muharram itu mulai tanggal 1 sampai kita bisa kapan? Muharram itu setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran Adha. Adha itu kan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kan bulan apa namanya? Bulan 12. Jadi ada Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah yang kita lakukan haji itu adalah bulan ke-12. Karena itu nanti setelah itu kemudian Muharram. Nah, tahun baru. Kita biasanya Januari Masehi. Kalau dalam tradisi Islam Muharram. Pada bulan Muharram tahun baru itulah ada tradisi puasa bulan Muharram. Kata Nabi, bulan Muharram, puasa Muharram itu adalah puasa paling baik setelah Ramadan. Paling utama Ramadan. Setelah itu Muharram. Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan iku sahrul Muharram. Puasa sunnah yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Wa afdhalus sholati utawi luwih utamane salat ba'dal faridati, setelah bulan kewajiban salat wajib
iku salatul laili, itu salat malam. Salat paling bagus adalah salat 5 waktu. Nah, setelah itu salat lail. Nah, puasa paling bagus adalah Ramadan. Setelah itu bulan Muharram. Itu yang ketiga puasa sunnah. Pertama puasa Nabi Daud, kedua puasa Sa'ban, ketiga puasa Muharram. Yang keempat warabi'u. Utai yang keempat wal khomisu. Lan yang kelima iku saumit tasu'a. Puasa tanggal 8 wa asyura. 9 wa asyura lan tanggal 10. Ini bulan apa? Muharram juga ya. Tanggal Muharram sendiri, bulan Muharram ada mulai tanggal 1. Kemudian ada lagi Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Kala ngendika sapa Nabi, siyamu yaumi Asyura, utai puasa bulan hari Asyura tanggal 10 Muharram, ikhtasaba atau tusiba yang diniatkan tulus Allah ingatasi Allah, iku yukafiru, bisa menghapuskan asanata ing dosa setahun aladi qoblahu, yang sebelumnya. Poso Asyura sehari itu yang kalau niatnya benar tulus pada Allah, itu fadilahnya bisa menghapuskan dosa setahun. Asyura dan Tasu'a kita diajarkan dua, yaitu Asyura tanggal 10 dan Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Kemudian yang keenam tadi 45 Asyura dan Tasu'a dan Asyura. Yang keenam asadisu, utai yang keenam iku saumu asri Dzulhijjah, puasa tanggal 10 Dzulhijjah. Ini khusus untuk orang yang tidak haji. Kalau haji enggak, yang lagi haji tidak disunahkan untuk puasa. Untuk yang kita yang tidak haji, setelah ini kan Lebaran Fitri, kemudian Lebaran Adha, maka kita disunahkan untuk puasa saumi asri Dzulhijjah, puasa 10 hari. 10 hari atau 9 hari? 9 hari ya. Kan tanggal 10 itu wis Lebaran. Berarti 9 hari. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kala ngendika sapa Nabi, ma min ayamil amali, ora ana saking hari-hari amal as-solihi kang baik, fihina ing dalem ayamil amali ahabba yang lebih disukai ilallah ta'ala maring Allah ta'ala min hadzal ayami tinimbang saking hari-hari al-asri ing 10. Salah kata Nabi, ada satu hal 10 kesepuluhan yang disukai Allah Ta'ala, salah satunya adalah puasa 10 hari Dzulhijjah, berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya kita Lebaran tanggal 10, kemudian hari Tasrek tanggal 11, 12, 13. Faqalu, mongko kemudian nanya para sahabat, ya Rasul, walal jihadu fisabilillah, apakah tidak lebih bagus jihad? Kan Nabi luar biasa sahabat ketika dia omongi ini ada 10-an yang sangat disukai Allah Ta'ala. Para sahabat bilang, kan Nabi, bagaimana dengan jihad? Jihad kan disukai Allah juga. Qala, jawab sapa Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu, tidak termasuk jihad juga. Artinya jihad itu yang luar biasa, itu masih kalah dengan puasa Muharram. Puasa Dzulhijjah 1 sampai 10-an. Wal jihadu fisabilillah ila rajulun, kecuali seseorang kharaja kang metu sapa man binasihi kelan awak dhewe man, wa malihi lan hartane man, falam yarji'u lan ora bali mendalika kelan tadi kharaja binafsi wa malihi bisyai'in dengan sesuatu. Ternyata
masih lebih bagus daripada jihad. Wasabi'u, kita lanjutkan. Yang ketujuh, fi yaumil arafata, yang dalam hari Arafah. Arafah tanggal berapa berarti? Tanggal 9. Ada tarwiyah, ada Arafah. Kalau sebelumnya puasa 10 dari puasa Dzulhijjah. Nah, ini ada Arafah sendiri. Siamu yaumi Arafah, Nabi kalau ngendika sapa Nabi, siamu yaumi Arafata utawi puasa sehari tanggal Arafah, ihtasaba, yang tulus ala Allah, yang atasi Allah, iku ayu kafiro, yang ento meleburkan asanata ing dosa setahun alladzi qablahu, yang sebelumnya, wasanata lan ing setahun alladzi ba'dahu, yang setelahnya. Kalau tadi puasa Asyura, siapa yang puasa Asyura 10 tanggal Muharram, itu fadilahnya adalah menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Kalau puasa Arafah itu setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi pra dan pasca setahun. Berarti setahun kemarin dan setahun yang akan datang. Insya Allah diampuni dosanya. Tentu ini dosa kecil, bukan dosa besar. Itu fadilahnya puasa Arafah. Kita bisa, karena itu kalau kita nggak iso poso Dzulhijjah penuh 10 hari, maka kita bisa pilih puasa Arafah. Biasanya di tanggal sebelumnya apa? Tarwiyah, tanggal 8, dan Arafah tanggal 9 bagi orang yang tidak haji. Wal ula utayang utama liman mari wong kana kang ana sapa man iku haji bi Arafata ayuftira. Tapi bagi orang yang haji tidak disunahkan. Justru orang yang haji itu disunahkan ayuftira, untuk tidak puasa, karena tidak mudah. Neng Arafah itu luar biasa. Kalau kita nggak makan, nggak mudah. Apalagi kita kurang tidur, butuh tenaga. Biasanya kita tanggal 8 duhur, kalau besok Arafah, habis duhur tanggal 8, kita dijemput kendaraan untuk dibawa ke Arafah. Orang-orang tertentu, sebagian malah tanggal 7. Jadi tanggal 7 mereka tarwiyahan ning Mina. Dari Mina kemudian nanti habis duhur pindah ke Arafah. Dari Arafah semalam biasanya nggak turu bisa. Udah nggak tidur. Karena malam Arafah itu salah satu malam yang luar biasa. Kalau Ustaz dulu lihat banyak jamaah haji, semalam itu mereka sholat wiridan, sholat sampai pagi, subuh. Nanti habis subuh tidur. Habis zuhur mereka akan karena habis zuhur di Arafah itu termasuk waktu yang mustajabah, terutama habis asar. Biasanya habis asar, habis zuhur itu kita ada khutbah Arafah, khutbah kemudian doa macam-macam. Habis asar termasuk waktu yang mustajabah. Biasanya jamaah di Indonesia kemudian nelponi keluarganya, kemudian doa bareng. Semoga kita yang di rumah di Indonesia termasuk sama seperti kita di Arafah. Arafah habis asar sampai maghrib. Setelah matahari terbenam, kita diangkut ke Musdalifah, ngambil kerikil, ngumpulno kerikil, mari ngono jam 12 malam. Setelah jam 12 kita pindah ke Mina. Jadi artinya kita sudah 2 hari gak tidur. Itu yang paling berat, itu haji di situ. Malam sudah nggak tidur, nanti setengah jam 12 kita dipindah ke Mina. Mina biasanya hanya meletakkan tas saja. Kemudian malam itu juga balang Jamarot. Itu perjalanannya luar biasa, mungkin lebih dari 10 kilo tengah malam. Apalagi bagi Anda yang muda, jam 2, jam 3 balang Jamarot, biasanya nggak balik ke Mina, langsung jalan ke Masjidil Haram. Itu ada 15-an kilo. Jadi perjalanan bisa 25 kilo. Karena ngejar sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Setelah itu kita baru istirahat. Nanti
sebelum asar kita harus sudah balik ke Mina, dan perjalanan itu bisa 10 kilo lebih. Yang haji yang paling berat itu, karena itulah maka tidak disunahkan puasa, karena nggak mudah. Justru lebih bagus tidak puasa. Li'anna fadilati du'ai Arafah, krono fadilai doa Arafah bagi yang haji iku yafutu bisa habis wasaumu utai poso iku layak futu, karena ngejar Arafah. Arafah yang waktunya setahun sekali, itu harus dipen. Layak poso kan bisa setiap tahun. Kalau haji kita belum tentu setiap tahun haji. Karena itulah kita dipentingkan yang lebih utama. Qalat ngendika sapa Lubabatu binti Haris, Lubabah binti Haris, inanasan saat menuso iku tamarau padha mlaku indaha yaum Arafata fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, kata Lubabah, nama orang Lubabah binti Haris, mengatakan sebagian orang itu ketika Arafah puasa ketika itu fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa ba'dum huwa utawi Nabi iku shaimun puasa. Waqala lan ngendika sapa badum laisa ora ana sapa nabi ku bisa imin. Fa arsalat mongko ngutus sapa Lubabah ilahi maring nabi biqadahi labanin. Kelawan gowo gelas isi susu. Wa wa haliutai nabi iku wakifun. Lagi berhenti ala bairi ngatasé kendaraane nabi. Fa syaribahu. Kemudian minum sapa Nabi hu ing susu. Nabi mencontohkan ketika beliau haji, beliau tidak puasa. Karena itulah kemudian Nabi, ini yang kita pakai. Nabi ketika haji mencontohkan tidak puasa. Jadi puasa itu bagi yang puasa Arafah, puasa Tarwiyah, itu bagi orang yang gak haji. Maka silahkan. Oke, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Fakina wa fakihalana wa qarabat Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna latifa'una fakina wa fakihalana wa qarabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.